Lu pasti pernah ngeliat warung Madura yang buka persis di sebelah Indomaret. Dan lu mungkin pernah mikir, kenapa mereka sengaja buka di situ? Gue juga pernah mikir hal yang sama. Sampai akhirnya gue cari tahu. Dan jawabannya jauh lebih menarik dari yang gue kira. Bayangin lu lagi keluar dari Indomaret, plastik belanjaan di tangan. Terus lu nengok ke kiri, ada warung kecil. Nempel persis di sebelahnya. Jual rokok, jual mie instan, jual minuman dingin. Barang yang sama. Dan warung itu buka. Bukan cuma buka, warung itu rame. Ada yang beli kopi saset satuan, ada yang nebeng charge HP, ada yang cuma nongkrong sambil ngerokok. Sementara Indomaret di sebelahnya juga tetap jalan. AC-nya nyala, raknya rapi, promo terpasang di kaca depan. Dua toko yang jual barang nyaris identik, jarak kurang dari 10 meter. Dan dua-duanya hidup. Kalau lu perhatiin, ini kejadian di mana-mana. Bukan cuma di satu komplek. Di hampir setiap Indomaret dan Alfamart di seluruh Indonesia, ada warung Madura dalam radius belasan meter. Indomaret sendiri punya lebih dari 21.000 gerai. Kalau diberdiriin satu persatu di sepanjang jalan, itu kayak jalan dari Jakarta sampai Surabaya pulang pergi. Dan di sebelah gerai itu, biasanya ada warung kecil yang tetap hidup. Secara logika bisnis, ini nggak masuk akal. Lu buka toko kecil tanpa AC, tanpa sistem kasir digital, tepat di sebelah raksasa retail yang punya semuanya. Itu kayak buka warung nasi goreng di food court mall yang udah ada franchise terkenal. Tapi mereka tetap di situ. Dan yang bikin gue penasaran, kayaknya mereka emang sengaja. Lu pasti mikir gini, warung Madura bisa bertahan karena mereka lebih murah. Mereka buka 24 jam, mereka jual barang satuan yang Indomaret nggak jual, rokok bisa dibeli sebatang. Semua itu benar, nggak ada satupun yang salah. Dan emang kelihatan beda. Di etalase warung Madura, rokok digantung sebatang-sebatang di tali. Sabun sachet numpuk di toples kaca. Minuman dingin berjejer di kulkas kecil yang suaranya kadang lebih keras dari musiknya. Semuanya dijual satuan. Sementara di Indomaret sebelahnya, barang yang sama duduk rapih di rak. Ada barcode, ada harga tercetak, packaging utuh. Tapi coba pikirin lagi. Kalau alasan utamanya cuma itu, kenapa mereka nggak buka di tempat lain? Kalau keunggulan mereka adalah harga murah dan jam operasional panjang, mereka bisa buka di mana aja. Di depan kampus, di dekat pasar, di terminal. Tapi mereka nggak lakuin itu. Mereka milih buka persis di sebelah Indomaret atau Alfamart, kadang di antaranya. Dan itu keputusan yang konsisten, bukan 1-2 warung, ribuan. Jadi lebih murah dan buka 24 jam itu benar. Tapi itu cuma ngejelasin kenapa warung Madura bisa survive. Bukan kenapa mereka milih buka di sebelah Indomaret. Kalau emang cuma soal murah dan buka terus, mereka bisa buka di mana aja kan? Tapi enggak. Mereka sengaja nempel di sebelah minimarket. Dan itu yang bikin gue makin penasaran. Mungkin lu juga mulai mikir ke arah yang sama. Mereka buka di situ karena emang nggak punya pilihan lain. Memang, penjelasan ini dipercaya banyak orang, meskipun jarang dibahas. Modal kecil, pendidikan terbatas, nggak ngerti bisnis modern. Jadi ya udah, buka aja di mana ada ruang kosong. Penjelasan ini kedengarannya masuk akal. Tapi begitu kita lihat lebih dekat, realitanya beda banget. Gue kenal seseorang, sebut aja Pak Hasan, 43 tahun, dia punya 3 warung Madura di Bekasi. Semuanya dalam radius 2 km dari Indomaret yang berbeda. Keponakannya yang baru datang dari Bangkalan jaga warung ketiga. Tidur di belakang etalase. Dia belajar sistem dari nol. Dalam 6 bulan, keponakan itu bakal pindah ke warung baru. Dan penggantinya udah siap dikirim dari kampung. Pak Hasan bukan pengecualian. Ini pola. Warung Madura itu bukan bisnis individual yang berdiri sendiri. Di balik satu warung yang kelihatan sederhana, ada sistem yang jalan tanpa kelihatan. Yang jaga adalah keluarga besar, saudara, atau tetangga dari kampung yang sama di Madura. Sistem rotasinya juga udah terstruktur. Ada yang jaga shift pagi, ada yang malam. Mereka tinggal di warung itu, jadi nggak ada biaya kos atau transportasi. Barang dagangan nggak dikirim oleh distributor satu persatu. Ada jaringan suplai internal. Satu mobil box bisa nganter stok ke puluhan warung dalam satu rute. Jujur, ini bukan gambaran bisnis yang nggak punya pilihan. Ini gambaran bisnis yang udah dioptimalkan sampai ke detail paling kecil. Dan lucunya, sistemnya jalan tanpa ada yang nulis bisnis plan atau bikin presentasi di depan investor. Jadi kalau mereka punya sistem secanggih itu, kenapa mereka tetap milih buka di sebelah Indomaret? Kalau ini bukan soal keterbatasan, berarti ada alasan lain yang lebih besar. Mungkin lu mikir kayak gini, oke, warung Madura emang bisa bertahan sekarang. Tapi Indomaret itu korporasi besar. Mereka punya tim riset, punya data konsumen, punya modal yang hampir nggak terbatas.
Dalam jangka panjang, warung kecil pasti kalah. Logikanya masuk akal. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Buat ngerti kenapa, lu perlu tahu dulu berapa biaya yang Indomaret keluarin cuma buat buka satu gerai. Survei lokasi, analisis trafik pejalan kaki, negosiasi sewa, renovasi bangunan, pengadaan rak, pendingin, sistem kasir, rekrutmen dan pelatihan karyawan. Total biaya pembukaan satu gerai Indomaret itu bisa nyampe 600 sampai 900 juta rupiah. Itu belum termasuk biaya operasional bulanan. Gaji karyawan aja bisa 5 sampai 8 orang per gerai. Belum listrik, belum sewa, belum royalti ke pusat. Sekarang bandingin sama warung Madura. Modal awal sekitar 15 sampai 30 juta rupiah. Isinya etalase kaca, rak kayu, sama stok awal rokok dan minuman. Karyawan? Nggak ada. Yang jaga keluarga sendiri. Biaya listrik? Cuma lampu neon dan satu kulkas kecil. Kalau lu hitung margin keuntungan per meter persegi, warung Madura itu jauh lebih efisien. Bukan sedikit lebih efisien, jauh. Karena pembaginya yaitu biaya operasional hampir nol. Warung Madura nggak bersaing sama Indomaret. Mereka nggak coba ngalahin Indomaret di permainan yang sama. Yang mereka lakuin lebih cerdas dari itu. Mereka nebeng. Indomaret udah ngabisin ratusan juta rupiah buat riset dan nemuin lokasi yang paling strategis. Lokasi dengan traffic paling tinggi, lokasi yang udah terbukti rame, warung Madura tinggal buka di sebelahnya. Nol riset, nol analisis, cukup lihat di mana Indomaret berdiri dan buka di sampingnya. Ini kayak ikan remora yang nempel di badan hiu. Hiu yang berenang, hiu yang cari makan, hiu yang keluarin energi besar buat bergerak. Remora cuma nempel dan dapat makanan gratis dari sisa-sisa yang jatuh. Kalau kita mundur sebentar dan lihat polanya dari jauh, yang terjadi di sini sebenarnya lebih menarik dari sekadar warung lawan minimarket. Warung Madura menjalankan sesuatu yang di dunia bisnis punya nama, parasitic retail strategy. Strategi di mana bisnis kecil sengaja menempel pada bisnis besar bukan buat bersaing, tapi buat nebeng infrastruktur yang udah dibangun. Infrastruktur lokasi, infrastruktur traffic, infrastruktur kepercayaan konsumen bahwa daerah ini tempat belanja. Dan yang bikin strategi ini unik versi warung Madura, mereka nggak cuma nebeng lokasi, mereka ngisi celah yang secara struktural nggak bisa diisi Indomaret. Indomaret punya batasan struktural yang nggak bisa dilawan. Regulasinya nggak izinin jual rokok sebatang. Sistem gajinya bikin operasional malam jadi mahal. Dan harga di rak itu fix, nggak bisa naik turun tergantung siapa pembelinya. Warung Madura nggak punya satupun batasan itu. Hasilnya, dua bisnis ini nggak bersaing memperebutkan kue yang sama. Mereka ngiris kue yang berbeda dari traffic yang sama. Orang yang mau beli air mineral 1 dus, pergi ke Indomaret. Orang yang mau beli sebotol dan ngobrol sebentar, pergi ke warung. Ironisnya, semakin banyak Indomaret buka gerai baru, semakin banyak juga sinyal gratis buat warung Madura. Setiap gerai Indomaret baru, itu pada dasarnya ngasih tahu, lokasi ini udah terbukti rame, silahkan buka di sebelah. Jujur, gue nggak yakin semua pemilik warung Madura mikirin ini secara sadar. Mungkin nggak ada satupun yang pernah bilang, gue mau nebeng infrastruktur Indomaret. Tapi wisdom kolektif nggak butuh satu orang yang paham semuanya. Cukup ribuan orang yang pelan-pelan nemuin pola yang sama. Kita ngomongin fenomena yang skalanya nggak kecil. Jumlah gerai Indomaret dan Alfamart digabung ada lebih dari 40.000 di seluruh Indonesia. Bayangin peta Indonesia. Setiap titiknya mewakili satu gerai Indomaret atau Alfamart. Terus di sebelah titik-titik itu muncul titik lain yang lebih kecil. Itulah warung Madura. Kalau bahkan separuhnya punya warung Madura di sampingnya, itu sekitar 20.000 warung. Mereka tumbuh tanpa tim riset, tanpa modal besar, tanpa biaya franchise. Itu setara dengan jaringan retail ketiga terbesar di Indonesia. Cuma nggak pernah ada yang ngitung karena nggak ada satupun yang terdaftar sebagai korporasi. Besok pagi atau malam ini, kita mungkin bakal lewatin satu Indomaret atau Alfamart. Dan di sebelahnya, warung kecil itu masih ada. Lampunya nyala, etalasenya penuh rokok dan permen. Seseorang duduk di dalam, nonton HP sambil nunggu pembeli. Dulu mungkin kita mikirnya itu cuma warung biasa yang kebetulan ada di situ. Sekarang kita tahu bahwa itu bukan kebetulan. Ini yang menarik buat direnungin. Berapa banyak hal lain di sekitar kita yang kayak gini, yang setiap hari kita lihat tapi nggak pernah kita tanya.
yang kelihatannya sederhana sampai nggak layak dipikirin. Tapi begitu digali, ternyata ada logika yang jauh lebih dalam dari yang kita kira. Warung Madura itu cuma satu contoh, dan gue yakin kalau lu mulai perhatiin, lu bakal nemuin contoh-contoh lain, di jalan yang lu lewatin tiap hari, di kebiasaan yang lu lakuin tanpa sadar, di hal-hal yang selama ini kita anggap, ya emang gitu aja. Kadang jawaban yang paling menarik ada di tempat yang paling nggak kita cari.